Akun pembelajaran dapat digunakan peserta didik, mulai dari sekolah dasar, program paket A kelas 5 dan kelas 6, sekolah menengah pertama, dan program paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9, sekolah menengah atas, dan program paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12, sekolah menengah kejuruan, kelas 10 sampai dengan kelas 13, serta sekolah luar biasa, kelas 5 sampai dengan kelas 12. Akun pembelajaran juga dapat digunakan oleh para pendidik dan tingkat yang meliputi kepala satuan pendidikan dan operator satuan pendidikan. Akun pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan domain @belajar.id. Selain bebas biaya, akun pembelajaran otomatis dapat mengakses beragam aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education yang sekarang sudah banyak digunakan publik. Di antaranya seperti surat elektronik atau email, penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring. Ada 5 tahap yang harus dijalankan untuk mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran. Pertama, operator satuan pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id. Kedua, operator satuan pendidikan mengunduh arsip CSV yang berisi data nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password di satuan pendidikannya. Ketiga, operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran kepada pengguna. Keempat, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, masukkan user ID dan password akun pembelajaran yang diterima untuk login di laman mail.google.com. Kelima, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran serta mengubah kata sandi atau password dengan kata sandi yang dipilih pengguna. Akun pembelajaran bersifat opsional, namun akun ini akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud kepada pendidik dan peserta didik. Beragam materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Jika akun pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sampai dengan 30 Juni 2021, maka akun pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis. Tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data, informasi, dokumen, serta aktivitas akun pembelajaran dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayo segera aktifkan akun pembelajaran dengan 5 langkah mudah. Segera kunjungi www.belajar.id. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kegiatan atau mungkin bisa disebut kayak pelatihan ya. Pelatihan Google Workspace for Education. Yang kali ini sebagai saya sebagai pemateri dan ada rekan saya ada Bapak Heri yang juga sebagai pemateri dari Google Workspace for Education Certificate 1. Nah, tadi kita sudah lihat bersama satu buah tayangan tentang aktivasi akun Belajar ID. Nah, semoga di sini sudah memakai akun Belajar ID semua, karena memang dengan akun Belajar ID, saya rasa kegiatan belajar mengajar lebih efisien. Nah, kenapa? Ada banyak keunggulan-keunggulan dari Google Workspace for Education yang tidak dimiliki oleh akun Google biasa. Nah, selebihnya kita akan belajar bersama pada hari ini bersama saya dan juga rekan saya Bapak Heri Kiswanto. Mungkin bisa dimulai Bapak Heri? Baik, terima kasih Pak Andre, Google Master Trainer Certified Educator 1, level 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Guru. Oke. Sebentar, saya share screen dulu langsung ya. Untuk materi kita hari pertama,
Bapak Ibu, sebelum kita memulai, perkenalkan saya Heri Kiswanto dari SMP Negeri 2 Mbalen, Kabupaten Bojonegoro, yang kebetulan mendapatkan amanat untuk memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu guru dari seluruh Indonesia. Untuk materi hari pertama, kita ada 4 nanti yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah wawasan tentang Google Workspace for Education, yang dulu namanya Google Suite for Education. Ya. Nah, sekarang sudah berubah menjadi Google Workspace for Education. Lalu yang kedua nanti ada Google Drive, ya, Google Drive, kemudian Google Docs, dan Google Slides. Baik, Bapak Ibu, Pak Andri kemarin mengambil tema revolusi pendidikan bersama Google Workspace for Education. Nah, pertanyaannya kemudian, saya agak ngeri sebenarnya dengan istilah revolusi, tapi ya enggak apa-apa. Artinya perubahan yang harus dilakukan secara cepat. Nah, mengapa demikian? Karena yang pertama, bahwa saat ini kita dihadapkan pada tantangan abad 21 dengan banyak yang sering digaungkan istilah industri 4.0 dan society 5.0. Nah, seperti apa prinsipnya pada era ini manusia, benda, dan sistem itu akan terintegrasi dengan dunia maya. Jadi sekarang sudah banyak bermunculan IoT, kemudian virtual reality, big data, artificial intelligence, dan semacamnya. Lalu yang kedua, sejak tahun 2020 kemarin, tepatnya akhir 2019, dunia dilanda pandemi COVID-19 yang itu akhirnya sampai ke negeri kita dan memaksa terjadinya literasi digital, ya, harus memaksa terjadinya akselerasi. Jadi pandemi COVID itu menjadi salah satu faktor triggering faktor ya istilahnya, pemicunya. Kemudian yang ketiga adanya kebijakan pemerintah yang ini akan kita jalankan pada tahun pelajaran yang akan datang, bahwa sekolah yang guru-gurunya sudah mendapatkan vaksinasi wajib untuk memberikan pelayanan tatap muka terbatas. Artinya apa? Artinya pembelajaran masih belum bisa full, anak-anak sebagian masuk ke sekolah, yang sebagian lagi tetap belajar dari rumah. Nah, ini artinya kita harus mempersiapkan blended learning, ya, pembelajaran campuran tatap muka dan daring, ya. Nah, mengantisipasi itu, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan sejak tahun 2020, tepatnya pada bulan Desember kemarin, dilakukan launching, ya, akun pembelajaran dengan domain @belajar_id. Ya. Jadi bekerja sama dengan Google Indonesia, Kementerian menyediakan Google Workspace for Education untuk semua sekolah di Indonesia. Nah, ini sekedar cerita, saya itu kebetulan pada waktu launchingnya itu mengikuti webinar pada saat launching, kemudian ada semacam kuesioner gitu, sehingga mendapatkan panggilan. Jadi setelah ngisi kuesioner itu bersama 58 guru se-Indonesia mendapatkan panggilan untuk mengikuti Google Certified Educator level 1 dan alhamdulillah lulus. Nah, akun pembelajaran dengan domain @belajar_id ini sebenarnya adalah perwujudan dari semacam
sila kelima Pancasila, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa pemerintah menyadari betul bahwa belum semua sekolah itu bisa menyediakan Google Workspace for Education. Karena kalau kita daftar sendiri untuk sekolah kita, syaratnya harus memiliki website ya, memiliki website. Artinya minimal punya domain ya, minimal punya domain. Nah, mengapa akun belajar ID? Nah, ini harus digunakan. Yang pertama, bahwa pada akun belajar ID itu disediakan drive dengan penyimpanan yang unlimited, tanpa batas. Bapak Ibu, kalau kita punya Gmail, nah, Gmail sebenarnya akun belajar ID itu sejenis dengan Gmail, tetapi ini sudah masuk di dalam Workspace for Education. Yang keistimewaannya salah satunya adalah penyimpanan yang tanpa batas. Jadi kalau Gmail itu batasnya kalau tidak salah 15 giga ya. Nah, kalau akun belajar ID ini unlimited. Nah, kemudian yang kedua, di dalam akun belajar ID itu terdapat fitur-fitur yang canggih, semacam Google Chat, kemudian Classroom, dan Google Meet yang tentunya ini berbeda dengan akun pribadi, ya, akun Gmail itu. Kemudian yang ketiga, terintegrasi. Artinya semua data di dalam drive kita itu aman dan bisa kita kelola sesuai dengan kemampuan kita, itu ya, kemampuan dan keinginan tentunya. Nah, tadi sudah sempat saya singgung, apa perbedaannya akun belajar ID dengan Gmail pribadi? Akun belajar ID dengan Gmail pribadi. Nah, yang pertama drive-nya, ya, ruang penyimpanannya. Ini kan sering kita temui ketika awal-awal kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, itu kita masih menggunakan WhatsApp itu ya. Jadi hanya menyampaikan tugas, kemudian pembelajaran juga sangat terbatas. Gitu. Dan seringkali baik guru maupun siswa dihadapkan pada persoalan penuhnya memori HP. Penuhnya memori HP dan memori komputer. Ya. Nah, akun belajar ID ini memberikan solusi terhadap itu. Termasuk ketika awal-awal kita masih gunakan Google Classroom, tetapi dengan akun pribadi, dengan Gmail pribadi, itu ternyata juga belum sampai 1 semester drive-nya itu kapasitasnya sudah penuh. Ya, sudah penuh. Apalagi sering ada tugas video, ada tugas untuk membuat presentasi dan yang lain-lainnya. Tentu ini akan memerlukan banyak ruang penyimpanan. Kemudian yang kedua, di dalam akun belajar ID itu Google Meet-nya sudah ada fitur untuk merekam, sehingga memudahkan kita untuk menyampaikan pembelajaran bagi anak-anak yang memang memiliki keterbatasan sehingga tidak bisa bergabung di dalam pembelajaran menggunakan Google Meet. Nah, kita bisa menyampaikan rekamannya sehingga saat anak-anak memiliki akses untuk membuka dengan internet, gitu, masih bisa mengikuti pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ada menu import nilai pada Google Form. Kemudian bagi sekolah yang sudah menggunakan Chromebook, ini luar biasa, sudah ada mode terkunci, sehingga pada saat ulangan itu anak-anaknya bisa dibatasi untuk fokus pada ulangan dan tidak bisa membuka tab baru. Tidak bisa membuka tab baru. Kemudian ada cek plagiarisme, itu sudah disediakan di dalam Classroom. Nah,
Bagaimana pemanfaatan akun Belajar ID sejauh ini? Best practice di sekolah kami ada 2. Yang pertama, akun Belajar ID ini digunakan dalam hal pengelolaan atau manajerial sekolah. Nah, ini tentu bagi admin sekedar apa ya, contoh saja. Ini kira-kira seperti ini. Kita tunggu, masih proses loading ya ini. Mudah-mudahan internetnya lancar. Nah, ini yang kita gunakan oke. Sebentar. Oke, jadi kita membuat seperti ini. Ini untuk mengecek kehadiran siswa. Jadi anak-anak itu melakukan absensi itu tunggal. Jadi absensinya hanya 1, yang itu bisa diakses oleh semua Bapak Ibu guru, termasuk guru BK. Yang ini kemudian kita jadikan bahan, ya. Kita jadikan bahan untuk evaluasi. Setiap hari Senin kita bertemu, kemudian ini kita tampilkan, misalkan pada minggu ketiga bulan Maret ya, tahun 2021, maka ini setiap Senin pagi kita bertemu untuk melihat apa yang terjadi dengan kehadiran anak-anak, kemudian untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Nah, ini yang kita lakukan ya. Nah, itu salah satu pengelolaan, termasuk bagaimana kehadiran Bapak Ibu guru pada pembelajaran jarak jauh itu juga dikelola dengan menggunakan akun Belajar ID ini di dalam site yang sama tadi. Nah, kemudian yang kedua tentu saja untuk Bapak Ibu guru sebagai pendidik, akun ini cukup lengkap ya. Kalau menurut saya sudah sangat lengkap untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi di dalamnya sudah ada apa? Kalau di dalam pembelajaran jarak jauh itu yang harus ada kan, yang pertama ada tatap muka virtual ya. Jadi tatap muka virtualnya kita sudah bisa menggunakan Google Meet. Nah, Google Meet. Yang pesertanya dulu untuk Google Workspace for Education itu masih Google Suite ya dulu. Itu bisa sampai untuk 250 peserta. Tapi untuk saat ini Google Workspace itu bisa untuk 100 peserta. Jadi cukuplah kalau di SMP itu siswanya per kelas per ruang itu 32. Jadi kalau kita mau menggabungkan 2 kelas atau 3 kelas itu masih cukup ya. Masih cukup. Nah, kemudian yang kedua, di dalam PJJ itu selain tatap muka virtual harus ada Learning Management System, LMS. Nah, di dalam akun Belajar ID ini juga tentu kita sudah sangat populer dengan Google Classroom ya, atau sering disingkat GCR gitu ya. Nah, itu perbedaan materi pertama ya antara Google Workspace for Education dengan akun Gmail pribadi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, induk atau rumah dari akun Belajar ID itu sebenarnya berada di Google Drive ya. Google Drive. Nah, hari ini kita mempelajari
bagaimana cara menyimpan, kemudian membagikan, mendownload, upload, dan mengelola data di Google Drive. Baik, Bapak Ibu. Salah satu kelebihan dari akun Belajar ID, nah ini drive-nya seperti saya sampaikan tadi, penyimpanannya unlimited. Tidak terbatas. Ini punya saya yang terpakai baru 3,76 giga. Artinya kalau dibandingkan dengan Gmail pribadi itu terbatas maksimal 15 giga. Kalau lebih dari itu maka harus ada data yang kita hapus gitu atau kita upgrade ya ke Gmail yang berbayar ya, penyimpanan yang berbayar. Tapi ini kementerian kita diberikan secara gratis. Nah, keistimewaan lainnya adalah di dalam Drive pada akun Belajar ID itu ada Drive bersama. Yang ini tentu bisa kita gunakan khususnya untuk teman-teman yang menjadi admin ya, menjadi admin atau untuk teman-teman berkolaborasi dengan sesama guru mata pelajaran. Nah, biasanya kalau di SMP itu ada MGMP sekolah, sesama teman-teman MGMP sekolah, itu kita bisa bermain untuk menyimpan data-data yang kita gunakan secara bersama-sama di drive bersama ini. Nah, di drive bersama. Nah, untuk hari ini kita belajar drive dulu ya. Drive dulu. Nah, yang pertama tadi adalah bagaimana cara menyimpan di dalam drive. Nah, ada cara menyimpan file, ada cara menyimpan folder ya. Jadi kalau kita mau bikin folder, maka kita tinggal klik tombol plus di pojok kiri atas itu yang baru itu. Kalau komputer panjenengan settingnya pakai bahasa Inggris ya new gitu ya. Nah, kita klik aja. Kemudian kalau kita mau bikin folder baru berarti ya folder ini yang kita klik ya. Folder ini yang kita klik. Kita coba saja. Nah, folder tanpa nama. Kita bikin namanya misalnya revolusi. Nah, atau pelatihan revolusi gitu ya. Pelatihan revolusi. Nah, pendidikan. Nah, maka folder itu akan terbuat di sini. Ya. Kemudian yang kedua kalau kita mau upload ya, upload file atau upload folder, nah, pakai yang ini. Nih, kemudian pengelolaannya terserah kita ya, terserah kita sesuai dengan keinginan kita. Yang penting bagaimana kita mudah untuk menemukan file yang kita simpan di dalamnya. Nah, ketika kita menggunakan Google Classroom, maka otomatis Bapak Ibu semua tugas dan pekerjaan siswa itu akan tersimpan di dalam folder Classroom yang terbuat secara otomatis. Jadi ini saya tidak bikin, tapi ketika saya menggunakan Classroom, maka folder Classroom ini terbuat secara otomatis. Nah, seperti apa di dalamnya? Nah ini. Ini yang terbaru kemarin kita pakai untuk PAT ya. PAT kelas 7 dan kelas 8. Nah, ini terisi secara otomatis dan kemudian kebetulan kita memakai membuat otomatisasi sehingga hasilnya ya seperti ini, teman-teman.
Ini internetnya agak lambat. Ya, jadi ini daftar hadir dan daftar nilai pada PAT yang terisi secara otomatis ketika anak-anak mengisi Google Form yang berisi soal. Nah, nanti ke depan mungkin kita bisa kembangkan pelatihan ini untuk pelatihan membuat otomatisasi seperti ini. Ya, ini hanya sekedar apa ya, best practice yang digunakan di SMP Negeri 2 Mbalen. Gitu. Di ini kalau kita ngecek kelasnya gitu, maka dia akan otomatis ya. Nah, otomatis. Nah, cara bikinnya seperti apa? Mungkin dari Bapak Ibu guru yang menghadiri pelatihan ini ada yang mahir dalam hal ini ya. Nanti mungkin kita bisa kembangkan pelatihannya untuk membuat hal-hal semacam ini. Nah, kembali pada Google Drive, ya. Jadi menyimpan, kemudian upload tadi sudah, mengelola data ini sebenarnya hanya sesuai keinginan kita. Kemudian membagikan. Kalau kita ingin membagikan, jadi seperti misalnya ini adalah hasil ya. Jadi ada folder DHDN daftar hadir, daftar nilai berita acara. Ini karena berisi file yang dibutuhkan oleh teman-teman guru yang lain, maka ini aksesnya saya buka. Ya, saya buka, nah, dibagikan, jadi bisa dengan cara seperti ini. Klik kanan, kemudian bagikan. Nah, kepada siapa emailnya dimasukkan? Misalnya kepada ada teman misalnya, nah, ini. Nah, kita tinggal menginginkan Bu Heni ini memiliki akses apa. Nah, ini ada pilihannya di sini sebagai apa viewer atau hanya bisa melihat saja atau pemberi komentar atau editor. Nah, ini tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian kita kirim. Ya, kita kirim. Maka yang bersangkutan, Bu Heni akan bisa mengakses folder ini. Nah, itu cara untuk membagikan folder ya, membagikan folder. Kalau membagikan file bagaimana, Pak? Kalau membagikan file, ketika folder ini kita bagikan, sebenarnya file di dalamnya juga ikut dibagikan juga, kecuali memang kita batasi. Oke, misalnya soalnya. Soalnya, ini kalau kita mau bagikan, kita bisa lakukan dengan cara klik kanan, kemudian, oh, iya maaf. Oke, Bapak Ibu bisa melihat slide-nya ya. Jadi kalau kita mau membagikan file, oke, saya lanjutkan ya. Maka kita kanan filenya ya. Kemudian klik bagikan. Nah, prinsipnya sama. Kita masukkan saja emailnya Bapak Ibu yang kita inginkan untuk dapat mengakses file ini. Misalkan Bu Endang gitu. Nah, kita tinggal tentu aksesnya. Nah, aksesnya. Kalau ini kebetulan karena yang file yang dibagikan itu adalah Google Form, nah, maka
yang bisa dilakukan adalah menambahkan seseorang sebagai editor. Atau kita bisa menggunakan tombol yang di atas ya. Sebentar. Nah, tombol plus yang di pojok kanan atas itu ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian Google Drive, saya kira itu kalau kita mau mendownload bagaimana? Kalau kita ingin mendownload file dari Google Drive atau mendownload folder dari Google Drive, nah, maka kita bisa lakukan dengan cara klik kanan, kemudian kita cari ke bawah, itu ada download. Kita tinggal klik saja, nanti download ya. Ini kebetulan yang di download folder, maka nanti yang di download dalam bentuk file zip. Itu mengenai Google Drive, Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita masuk ke materi berikutnya tentang Google Docs ya. Google Docs, berkolaborasi mengedit dokumen di Google Docs. Baik, Bapak Ibu, yang menggunakan laptop bisa langsung untuk sambil mencoba ya. Kita berkolaborasi dengan menggunakan sebentar. Kita pakai ini dulu. Ya. Cara bikin Google Docs. Google Docs itu sebenarnya adalah versi Microsoft. Kalau di Microsoft itu Word ya, Office Word itu. Nah, versi Google-nya adalah Google Docs. Cara bikinnya, saya ingin bikin Google Docs itu di folder GMT ya, misalkan. Maka folder itu saya buka, kemudian diklik baru. Ya. New, kemudian Google Dokumen, kemudian dokumen kosong. Nanti kita coba untuk mengakses ini bersama-sama ya. Bersama-sama. Ayo, internet kok lama sekali. Ya, misalkan kita ingin bikin daftar hadir gitu ya. Daftar hadir pelatihan Google Workspace for Education. GWE, misalkan. Hari ke-1. Nah, bentar. Ini saya share, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan Pak Andre? Sudah ya. Daftar Sudah, hadir Pak. pelatihan, oke. Daftar hadir pelatihan GWE hari ke-1. Oke, kemudian kita sisipkan tabel ya. Kita sisipkan tabel. Tabelnya berisi nomor, nama, kemudian asal sekolah, kabupaten. Nah, misalkan begini. Asal sekolah, kemudian Heri Kiswanto.
Budi Kiswanto, asal sekolah SMPN 2 Balen, Kabupaten Bojonegoro. Bentar, saya share dulu. Nah, ini saya share ke ini ya. Siapa saja yang memiliki link, pengaksesnya sebagai editor, jadi nanti Bapak Ibu bisa untuk menuliskan sesuatu di satu file ini, tapi milik kita bersama ya. Nah, bisa kita kerjakan bersama. Salin link. Sebentar, saya share lewat chat ya. Lewat chat. Silahkan Bapak Ibu untuk diklik linknya yang dari chat itu ya. Selesai. Sebentar. Daftar hadir selesai. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu. Teman-teman, ada Pak Fajar, ada Pak Agus dari Lamongan. Nah, ini kita bisa melihat siapa saja yang mengakses file ini. Nah, ini bisa kita kerjakan secara kolaboratif ya. Ada Pak Hermawan dari Bangkalan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalnya kurang bisa menambahkan ya. Dan ketika kolaborasi ini kadang-kadang saking semangatnya itu akan bertumpuk ya, dengan ya kadang-kadang menghapus teman yang lain. Ya, bisa ditambahkan aja. Tambahkan garisnya ya. Silakan untuk mengisikan pada baris yang belum terisi ya. Silakan menuliskan pada baris yang belum terisi. Nah, ini ada Pak Sohib, kemudian ada Bu Widya Sri Mukti. Yang tentu ini kalau kita terapkan pada anak-anak akan pecah ya, ramai sekali. Jadi bagaimana sikap untuk bertoleransi itu bisa kita lihat dari sini. Ketika anak-anak sudah memahami bahwa file ini adalah file yang dikerjakan secara kolaboratif, maka tentu anak-anak harus mengisi ya untuk menuliskan pada baris yang belum dikerjakan oleh temannya. Jadi kalau ada tanda siapa yang mengakses itu semuanya kelihatan. Kemudian yang lebih keren lagi Bapak Ibu,
file ini memiliki Google Docs itu di dalamnya ada history versi, sehingga kita bisa melihat ya, history versinya seperti apa. Nah, siapa saja yang mengakses file itu, kemudian melakukan perubahan apa saja, pada waktu jam berapa. Bentar. Nah, ini ya. Ya. Ini kita bisa melihatnya. Ya. Jadi versi awalnya itu seperti ini. Nah, ini yang tadi saya yang bikin tadi baru seperti ini. Kemudian versi yang sekarang, nah seperti ini. Nih. Dan kelihatan siapa saja yang mengerjakan. Ini Bu Widya Sri Mukti, kemudian ada Bu Hima. Ya. Ini tentu akan memudahkan kita untuk mengetahui bagaimana partisipasi anak-anak saat berkolaborasi dengan Google Docs. Ya. Baik, luar biasa Bapak Ibu, semangat sekali. Nah, tugas Google Docs, ya, menggunakan Google Docs, ini juga bisa kita gunakan di dalam classroom, ya, di dalam classroom. Nah, pengaturannya nanti seperti apa? Nanti Bapak Ibu setelah ketika materi Google Classroom nanti akan kita berikan lebih detail ya, bagaimana menggunakan Google Doc ketika diintegrasikan di dalam Google Classroom. Nah, dan kami sudah menerapkan itu ketika pembelajaran, bahkan saat ujian praktek bagaimana anak-anak membuat laporan ya. Bagaimana anak-anak membuat laporan. Oke, silakan Bapak Ibu yang belum ikut berkolaborasi untuk ikut ya. Bisa mengisikan nama, kemudian asal sekolah dan kabupatennya pada baris yang masih kosong. Ya. Nah, luar biasa. Semangat sekali Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita ubah-ubah, sama sebenarnya hampir sama dengan kalau kita pakai Office Word ya. Hanya bedanya kalau Office Word itu kita pakainya offline, tapi ini kita gunakan secara online dan bisa kita gunakan secara kolaboratif. Dan sistem penyimpanannya karena kita online, maka ini juga tersimpan secara otomatis, sehingga ketika ada kendala misalnya listrik mati atau tiba-tiba komputernya hang gitu, mengalami masalah, maka file ini akan tersimpan secara otomatis. Nah, ini kolaborasi yang bisa kita lakukan. Kemudian ada fitur di dalam Google Docs yang sangat menarik Bapak Ibu, yaitu pada tanda bintang di bawah ini. Ya, pada tanda bintang, ini bisa kita gunakan untuk browsing ya, untuk browsing. Misalkan saya ingin menyisipkan
menyisipkan gambar di sini. Nah, saya ingin menyisipkan gambar, maka pakai ini, pelajari ini atau explore. Kemudian gambar apa ya? Gambar Google, nah, misalkan Google Workspace atau Google aja lah. Nah, klik gambarnya, kemudian ketika saya ingin memasukkan itu ke dalam doc, maka kita tinggal klik plus. Nah, ini. Maka otomatis Bapak Ibu gambarnya itu akan masuk ke dalam dokumen kita. Ya, kita tinggal mengatur sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini. Atau misalkan kita sedang mengerjakan tugas untuk membuat makalah, kemudian membuat karya ilmiah, gitu. Maka bisa kita lakukan dengan ketika kita ingin mengutip, ya, membuat kutipan dari sumber yang ada di internet, kita bisa ketikkan. Kita gunakan explore, kemudian kita ketikkan, misalkan apa ya? Kita tentang belajar ID, gitu. Belajar ID misalnya. Kita ingin buat itu di sini ya. Maka kita bisa kita copy cara mengakses aplikasi dan seterusnya ya. Nah, ini atau sampai sini aja misalkan. Nah, karena ini kita ngambil dari website, maka harus ada catatan kaki ya, footnote-nya, maka kita tinggal klik tanda apa ini namanya ya? Tanda kutip ya, tanda kutip. Nah, kutip sebagai catatan kaki. Maka otomatis Bapak Ibu. Nah, di bawah itu muncul dari mana kita mengutipnya dan diakses pada tanggal berapa. Ini semuanya secara otomatis. Sehingga sangat memudahkan ketika kita membuat karya tulis. Ya. Kemudian, apa lagi ya? Itu nanti bisa Bapak Ibu explore sendiri lebih lanjut tentang Google Docs ini ya. Terus di dalam Google Docs itu juga ada menu misalkan komentar ya. Kita bisa membuat komentar. Nah, ini ada siapa ini? Nah, Coyote Anonim yang memasukkan gambar logo Kemdikbud ya. Kita bisa memasukkan komentar ya. Nah, komentar. Misalkan ini mau saya komentari gitu. Nah, tinggal masukkan di sini. Nah, ada yang komentarnya Bapak Ibu luar biasa. Ini sudah banyak yang sudah bisa membuat komentar ya di dalam Google Docs ya. Tentu kerjaannya anak-anak juga bisa kita komentari, misalkan ini Riki Swanto ditambahkan komentar. Nah, atau ini kan punya saya sendiri kok, dikomentari sendiri ya. Cari yang lain lah. Ada misalnya Mas Sohib ini. Ini Mas Sohib ini sahabat saya dulu waktu berjuang bersama di SMPN Tambak Rejo.
Misalkan bagus, Sohib. Nah, ini kemudian kita berikan apa? Saya sampaikan kepada Pak Sohib ya. Nah, ini bisa kita lakukan untuk anak-anak. Nah, bagaimana kalau kemudian ada yang menghapus? Ini kan filenya ada yang menghapus ini. Gimana caranya? Nah, kita kembalikan ke versi sebelumnya aja. Ya. Nah, ini. Kita lihat history versinya, kemudian kita kembalikan ke versi. Nah, maka akan kembali. Jadi luar biasa Bapak Ibu, Google menyediakan Docs untuk kita ini. Ini tentang Google Docs. Kemudian Bapak Ibu, wah ini banyak komentar ini. Kak Fajar, oh, semangat sekali. Kemudian Bu Rispa, Lisubua. Nah ini. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke materi. Jadi nanti silakan dieksplor lebih jauh bagaimana memanfaatkan Google Docs ini untuk berkolaborasi dalam pembelajaran. Ya. Materi kita berikutnya adalah Google Slides. Nah, Google Slides. Bagaimana caranya kita membuat Google Slides? Nah, sama, kita bisa berkolaborasi untuk membuat Google Slides. Ya, dengan menggunakan akun Belajar ID. Kita klik baru di sini. Nah, kita taruh di folder yang kita kehendaki. Ini saya bikinnya di folder GMT ya. GMT, kemudian saya bikin Google Slide, presentasi masih kosong. Nah, masih kosong. Sebentar ya. Kalau ada pertanyaan, sementara ditampung dulu, nanti kita ada sesi tanya jawabnya ya, Pak Andri ya? Gitu ya? Iya Bapak Ibu, kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa langsung ditulis aja di kolom chat, nanti biar saya tampung dan nanti kita akan bahas di akhir acara. Seperti itu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom pesan. Nanti biar saya akan kumpulkan dan kita akan bahas bersama di akhir acara nanti. Terima kasih Pak Iri. Nah, siap, Mas Andri, siap. Dari suaranya itu sepertinya beliau guru saya. Seperti Guru tidak saya asing itu. luar biasa. Pinter muridnya karo gurune. Masih sangat bersemangat. Masih sangat bersemangat sekali, Bu Ya. Sumija. Muridnya semangat. Baik, Bapak Ibu, kita sudah buat presentasi ya, masih belum ada judul. Kita kasih judul di sini kolaborasi dengan slides begitu. Kolaborasi dengan slides. Nah, slides. Judulnya apa ya? Kita bikin misalnya destinasi wisata.
destinasi wisata. Bapak Ibu, pada Google Slides ini sama, ada explore-nya. Ketika kita membuat slides, maka otomatis desainnya itu sudah disediakan secara otomatis ya. Kita tinggal memilih mana yang mau kita pakai gitu. Nah, seperti ini. Kemudian misalkan kita mau bikin destinasi wisata, kalau saya dari Bojonegoro itu apa ya? Kayangan Api misalkan. Nah, tuliskan nama Heri Kiswanto. Heri Kiswanto. Kemudian ini kita hapus saja, kita sisipkan gambar misalkan. Kita mau sisipkan gambar. Tentang apa? Nah, kita bisa menyisipkan gambar itu dengan upload dari file yang sudah ada di komputer atau langsung menelusuri internet atau dari drive, ya, dari kamera dengan URL. Nah, sesuai dengan selera kita. Kalau misalkan kita pakai dari internet, maka akan muncul secara otomatis di sini. Yang mau kita masukkan itu apa? Misalkan saya mau menyisipkan gambar karena ini destinasi wisata Kayangan Api misalkan. Kayangan Api Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, ini munculnya jembatan ya. Terus apa ini? Coba kita pakai kata kunci yang lain, munculnya sama. Wisata apa ya? Misalkan sisipkan gambar, telusuri dari internet, yang terkenal dari itu destinasi wisatanya apa ya? Kayangan Api. Coba kita cari. Wah. Nah, munculnya macam-macam ya ini. Munculnya macam-macam. Atau Bengawan Solo. Atau wisata Pak Andri. Waduk Pacal. Nah, ini destinasi wisata pantai gitu misalkan. Kita ingin menampilkan pantai Kelayar misalkan. Nggak terkenal soalnya destinasi wisata Bojonegoro. Nah, yang banyak di Google ini kita bisa tinggal apa? Ketikkan kata kuncinya di Omnibox ini. Kemudian muncul ketika kita mau sisipkan, kita tinggal tambahkan gitu ya. Sisipkan. Nah, untuk membuat penataannya, kita kemudian, muncul berbagai macam pilihan desainnya, ya, desainnya. Tinggal kita menyesuaikan dengan selera kita, ya. Disesuaikan dengan selera. Nah, seperti ini misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa membuat seperti ini nanti, ditambahkan di bawahnya itu ya. Tambahkan di bawahnya, misalkan ini formatnya masih kosong, hanya judul aja, nanti gambarnya bisa dimasukkan. Nah, mari kita berkolaborasi dengan slides ya.
Karena ini belum ada judul, supaya filenya mudah untuk kita temukan, maka kita bikin judulnya ya. Kolaborasi dengan slides. Kita klik di sini, kemudian kita klik di bagian atas ini ya, presentasi tanpa judul. Maka otomatis akan muncul nama filenya, ya, kemudian tersimpan di dalam folder GMT. Ya. GMT. Baik, saya bagikan, nanti Bapak Ibu bisa mengakses dan membuat slides di dalamnya. Nah, untuk kita buat seru-seruan bersama ya. Dan tentu ini bisa kita terapkan untuk anak-anak nanti. Ntar, ini aksesnya untuk siapa saja yang memiliki link, kemudian editor, linknya disalin, selesai. Kemudian Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui chat ya. Silakan Bapak Ibu diklik linknya, kemudian diakses slide-nya, dan kita bikin presentasi bersama-sama ya. Nah, ini sudah banyak yang mengakses, sudah ada 10 orang yang mengakses ya, Bapak Ibu Guru, luar biasa. Ada Bu Heni dari mana ini Bu Heni? Dari Kabupaten Bojonegoro ya. Ada Bu Siti Muflihah. Oke, silakan Bapak Ibu. Wow, ada saudara kita dari Kalimantan Timur juga ini. Bu Rispa ini, dari Kalimantan Timur ya. Wah, luar biasa Pak Andri. Ini ada yang dari Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat juga ini. Pak Ibnu. Wow, ada yang dari Sulawesi Selatan juga, Pak. Ini luar biasa, saya mengikuti perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan ini dengan teman-teman jaringan sekolah digital Indonesia. Mungkin ada teman-teman dari CSDI Sulawesi Selatan. Saya beberapa kali mengikuti kegiatannya. Luar biasa. Ada Lumbur Sidoarjo. Kalau slide-nya kurang, Bapak Ibu bisa menambahkan ya. Bisa ditambahkan.
Jadi ketika anak-anak membuat presentasi di dalam kelompok, maka kita bisa men-set ya, men-set slide-nya untuk tugas anak-anak supaya bisa dikerjakan secara kolaboratif. Dan tentu kita juga bisa melihat bagaimana peran serta setiap siswa itu di dalam mengerjakan slide itu ya. Nah, dengan melihat histori versinya. Perubahannya setiap ini hampir tiap detik ini terekam ya. Bapak Ibu yang menggunakan akun Belajar ID untuk mengakses file ini pasti akan teridentifikasi ya. Tetapi kalau menggunakan akun pribadi maka akan muncul sebagai pengguna anonim ya. Anonim. Sama ketika anak-anak mengerjakan juga akan seperti itu ya. Ketika anak-anak mengerjakan dengan akun Belajar ID, maka rekamannya sangat jelas. Tetapi ketika menggunakan akun Gmail pribadi, maka yang muncul adalah anonim. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini mengenai Google Docs dan Google Slides ya. Kita sudah berkolaborasi dengan dua fitur yang diberikan oleh Google ini. Prosesnya sama, jadi Google Slides ini juga menyimpan file yang kita kerjakan secara otomatis. Sehingga ketika ada kendala pada perangkat kita, listrik mati atau komputernya bermasalah, itu semuanya tersimpan secara otomatis di dalam Google Drive kita. Nah, seperti itu, Pak Andre, mungkin dari saya cukup, nanti bisa kita tanya jawab, atau mungkin Pak Andre yang menambahkan materi berikutnya. Oke, ya Bapak Ibu, luar biasa sekali dengan menggunakan aplikasi Google Workspace for Education. Jadi ibaratnya inilah saatnya kita beralih secara online. Dalam artian, misal dulu Bapak Ibu mungkin kemana-mana selalu membawa flash disk, hard disk untuk menyimpan dokumen, atau menggunakan Bluetooth untuk berbagi file, ataupun harus bertemu untuk mengerjakan tugas kelompok. Nah, sekarang cukup membawa smartphone, kita sudah bisa melakukannya secara all-in-one. Misalnya, kita bisa menyimpan file dengan sistem tanpa batas dari Google Drive, kemudian kita bisa membuat dokumen dengan mudah, berkolaborasi tanpa harus bertemu, dan membagikan file secara efisien. Jadi istilahnya dengan satu smartphone aja kita sudah bisa menggunakan semuanya dengan aplikasi dari Google Workspace for Education. Sekarang, apakah Bapak Ibu sekalian sudah memiliki atau mengaktifkan akun Belajar ID-nya? Tidak perlu dijawab. Jika belum, sudah. Oke. Jika belum, nanti kami akan bagikan sebuah video di platform tentang bagaimana cara aktivasi dari akun Belajar ID tersebut. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke
sesi tanya jawab nih. Bapak Ibu kalau misalnya mau tanya jawab bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat. Nah, yang pertama di sini saya dapat dari Ibu Widya Mukti. Nih, tanya, apakah dalam membuka Google Drive-nya tadi bisa menggunakan akun Gmail atau harus menggunakan akun Belajar ID? Matur suwun. Oke, di sini saya bisa menjawab nih Pak Eri. Jadi kalau Bapak Ibu ada dua macam akun Gmail Google Drive. Jadi yang pertama itu adalah akun yang terintegrasi dengan Belajar ID dan satunya adalah akun Gmail yang biasa. Bedanya ketika kita menggunakan akun Gmail biasa, kita hanya punya kapasitas penyimpanan sebesar 15 GB saja. Sedangkan ketika kita menggunakan akun Belajar ID, kita akan menggunakan penyimpanan sampai unlimited atau tanpa batas. Jadi misalkan mau save video Google Meet seperti ini pun selama apapun nanti mungkin kita aman-aman saja. Karena yaitu tadi ketika kita menggunakan akun Belajar ID, kapasitas penyimpanan dari Google Drive kita unlimited. Seperti itu Ibu. Kemudian selebihnya tampilannya sama dari Google Drive-nya. Hanya perbedaannya adalah kapasitas dari Google Drive-nya Gmail dan Belajar ID itu berbedanya di situ, unlimited atau 15 GB. Seperti itu. Mungkin Pak Heri ada tambahan? Oke. Yang kedua, pertanyaan kedua. Apakah murid-murid bisa bergabung ke Google Classroom Belajar ID dengan akun Google pribadi mereka, atau apakah sebaiknya murid-murid juga membuat akun Belajar ID agar bisa masuk Google Classroom yang dibuat guru di akun Belajar ID? Pertanyaan dari Ibu Diana Susilawati. Baik, ada sedikit pengalaman, saya mau sharing juga nih Bapak Ibu. Jadi, ada beberapa peraturan yang dibuat oleh sistem Belajar ID. Yang pertama, ketika guru membuka sebuah classroom dengan menggunakan akun Belajar ID, maka siswa juga bisa masuk dengan menggunakan akun Belajar ID. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika guru menggunakan akun Belajar ID untuk membuka classroom dan siswa menggunakan akun Google biasa untuk masuk ke classroom, itu juga bisa. Yang tidak bisa adalah ketika guru menggunakan akun Gmail biasa untuk membuka classroom, kemudian siswa menggunakan akun Belajar ID, maka sistem dari Google akan menolak. Seperti itu. Nah, usul saya untuk Ibu Diana, siswa juga diarahkan untuk menggunakan akun Belajar ID, karena itu juga akan mempengaruhi penyimpanan mereka, karena kita tahu sendiri bahwa misalkan tugas dari siswa, misalnya kalau saya sendiri adalah guru seni budaya, misalnya mereka perlu upload video berkali-kali, kemudian misalnya ada perlu upload dokumen, menggambar, dan lain sebagainya, mereka akan mendapatkan kapasitas penyimpanan yang unlimited. Seperti itu sih, Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi dari Pas Asih 9. Power mati, kemudian menyala kembali, apakah kita bisa melanjutkan kerja itu lagi atau ada bagian yang hilang? Terima kasih. Oke. Saya akan menjawab. Di sini yang dimaksud mungkin adalah dokumen atau slide itu ya Pak Eri. Nah, ketika power listrik itu mati secara tiba-tiba, bagaimana? Nah, jawabannya adalah kita akan otomatis tersimpan, Bapak. Jadi, kita nggak usah seperti Microsoft Word ya. Sorry, saya menyebut Microsoft Word. Program yang kita lakukan gunakan secara offline. Itu ketika lampu mati, biasanya akan ada dokumen yang menghilang. Atau mungkin bahkan tidak tersimpan sekali. Nah, berbeda dengan Google Dokumen, Google Slide. Ketika mati dan kita tidak sekali, file akan tersimpan di terakhir kita mengerjakannya. Misalkan kita membuat sebuah
paragraf, ada 3 paragraf misalnya sudah kita ketik, kemudian tiba-tiba mati lampu, ya akan kembali di 3 paragraf tadi. Karena ya memang dari Google Drive-nya langsung otomatis menyimpan. Seperti itu Bapak atau Ibu Pas Asih. Kemudian ada pertanyaan dari Nurpinem Sitio. Mau tanya Pak, saya sudah dapat email belajar ID dari operator saya, tapi akunnya kosong. Saya coba dengan cara minta tolong operator reset password, tapi katanya akun saya tidak bisa ditemukan suatu reset password. Solusinya Pak, bisa dibantu Pak Heri? Baik, terima kasih Pak Andre. Yang pertama, kalau ada kendala, ada masalah terkait dengan akun belajar ID, Bapak Ibu bisa menghubungi admin sekolah, dalam hal ini bisa operator, bisa tenaga kependidikan yang lain yang domainnya admin belajar ID, maka bisa dilakukan riset ya. Bisa dilakukan riset. Kalau riset itu tidak bisa dilakukan, artinya apa ya? Email Bapak Ibu tidak ada di dalam pada admin sekolah Bapak Ibu, maka yang bisa dilakukan adalah menghubungi Pusdatin ya. Bapak Ibu bisa, bagaimana cara menghubungi Pusdatin? Bapak Ibu bisa melihat di website belajar ID ya. Website belajar ID. Bagaimana cara menghubungi Pusdatin ya. Karena email ini, akun ini secara keseluruhan full apa ya? Full pengelolaannya itu sebenarnya ada di Kemdikbud, tepatnya di Pusdatin. Kita sebagai admin sekolah kita bisa melakukan riset berbeda dengan Bapak Ibu yang menggunakan apa? Google Workspace for Education dengan domain sekolahnya sendiri itu lebih powerful Bapak Ibu. Banyak hal yang bisa dilakukan termasuk ketika kita membuat Google Sites misalnya, kita membuat site sendiri itu bisa dilakukan kustomisasi terhadap website kita sehingga lebih mudah untuk ditemukan. Itu mengenai pertanyaan terkait dengan kendala riset password ya, riset password. Kalau akun itu kita dapatkan Bapak Ibu awalnya memang kosong ya, awalnya memang kosong. Di dalamnya belum ada apa-apanya, makanya sayang sekali kalau itu tidak kita gunakan. Padahal kapasitas penyimpanannya powerful itu, unlimited. Unlimited. Nah, kemudian akun ini juga Bapak Ibu bisa menjadi solusi pada kita yang selama ini ketika kita menyimpan file di flash disk, kemudian flash disknya rusak, kena virus, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menyimpan di drive dengan akun belajar ID ini, insya Allah akan aman dari virus, dari kerusakan, ya. Itu. Kemudian juga mengatasi masalah ketika kita seringkali file itu kita simpan di flash disk, kemudian kita simpan juga di komputer pribadi, kita simpan juga di komputer sekolah, sehingga kita ketika salah satu file itu kita edit, kita punya banyak versi file, yang ketika kita membutuhkan suatu saat bingung, loh file yang kita butuhkan yang mana gitu. Karena ada banyak versi, ada yang versi flash disk, ada yang versi komputer pribadi, ada yang versi komputer sekolah. Atau seringkali kalau pengalaman teman-teman itu ketika bikin tugas apa gitu, merasa sudah dibetulkan filenya, tapi ketika dicetak ternyata file yang dicetak itu masih file yang lama.
Nah, untuk mengatasi itu, kita bisa melakukannya dengan menyimpan file itu di flash, di drive, ya, di drive dengan akun belajar ID ini, sehingga hanya ada satu versi file. Ya, file yang kita perbaiki ya akan tersimpan di situ. Nah, seandainya kita ingin mengembalikan ke versi yang sebelumnya, maka kita bisa menggunakan history versi, kemudian memulihkan ke versi yang sebelumnya. Saya rasa itu Pak Andre. Kemudian terkait dengan Google Classroom, ini materi kita selanjutnya sebenarnya, tapi tidak apa. Pengalaman Pak Andre, memang kalau gurunya menggunakan akun ID, maka siswa dengan akun belajar ID maupun akun Gmail pribadi itu bisa bergabung. Tetapi kalau gurunya yang tidak punya akun belajar ID, ini yang jadi masalah. Karena siswanya tidak bisa bergabung di dalam Classroom. Kemudian hal lainnya lagi adalah terkait dengan Classroom, itu terkait dengan menu import nilai. Import nilai itu Bapak Ibu hanya bisa dilakukan ketika seluruh siswa menggunakan akun belajar ID. Dan nanti keunggulan dan keunggulannya seperti apa di Google Classroom, kita explore pada pertemuan berikutnya. Demikian, Pak Andri, mungkin Ada pertanyaan bicara lagi kita dari setiap saya belum mempunyai akun belajar ID Pak Eri dan sekolah belum kan apa yang harus saya lakukan pada sekolah atau banyak sekali ternyata sekolah-sekolah yang pertanyaan saya lihat itu sekolah belum memiliki akun belajar ID. Nah, langkah apa yang harus mereka lakukan dari pihak sekolah ataupun operator? baik, saya jawab Pak Andre ya. Yang pertama, yang kedua, yang pertama tadi apa Pak Andre? Ibu Setio hari ini kayaknya gini, eh, sekolahnya belum, terus saya harus ngapain kepada sekolah dan operatornya kayak gitu loh, Pak Edi. Jadi langkah apa yang bisa diambil oleh Ibu Setio hari ini? Gitu. Baik, Bu Setio hari ini ya. Oke, langkah apa yang harus diambil ketika belum mempunyai mendapatkan akun belajar ID? Ibu bisa menanyakan ke operator dan sampaikan ke operator bahwa Kemdikbud itu men-launching ya, memberikan akun pembelajaran kepada Bapak Ibu guru semua ya, yang bisa diakses lewat pd.data.kemdikbud.go.id ya. Jadi nanti surat resminya kita berikan Pak Andre supaya bisa dicetak oleh Bu Setio hari ini dan disampaikan ke operator. Ya, nanti bagaimana langkahnya supaya akun itu segera bisa didapatkan dan diaktifkan ya. Itu Bu hari ini, nanti kita berikan suratnya, disampaikan saja ke operator dan minta tolong supaya di-downloadkan ya. Di-downloadkan supaya nanti segera bisa diaktifkan. Sayang sekali Bapak Ibu kalau nanti sampai 30 Juni belum diaktifkan, maka akan nonaktif secara otomatis. Iya, jadi masih ada waktu sekitar 20 hari untuk mengaktifkan akun belajar ID sebelum akhirnya akun belajar ID itu hangus. Oke, pertanyaan selanjutnya, pada saat mengaktifasi akun belajar ID menggunakan Android, selalu minta diinstal device policy dan tidak bisa menjadi default Google-nya. Solusinya bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Dari Bapak Khairil Abdullah. Gitu.
Baik, bagus sekali Pak Khairil. Jadi Bapak Ibu, dengan akun belajar ID itu bukan berarti tidak ada masalah ya. Jadi pengalaman kita menggunakan akun belajar ID di sekolah juga demikian ya Pak Andri ya. Eh, Tidak tanpa masalah, tetapi manfaatnya dengan madharatnya insya Allah jauh lebih banyak manfaatnya. Jadi memang pada anak-anak ketika di device-nya, di Android-nya itu tidak ada Google Device Policy-nya, maka akun belajar ID ini akan banyak mengalami masalah pada saat mengakses Classroom. Ya. Jadi anak-anak tidak bisa mengakses Classroom, kemudian akunnya, drive-nya itu. Karena memang pada akun belajar ID ini menggunakan Google Workspace for Education ya, yang full semuanya dikelola oleh Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Pusdatin. Maka memang Google Device Policy ini menjadi salah satu bagian dari solusi atas masalah terkendalanya anak-anak dalam mengakses Classroom. Ya, jadi demikian Pak Khairil, bahwa memang justru Google Device Policy ini menjadi bagian dari solusi atas masalah ketika anak-anak itu bermasalah dengan akun belajar ID. Demikian Pak Khairil, terima kasih. Gitu Pak Khairil, terima kasih Pak Heri. Kemudian ini ada pertanyaan yang hampir sama dari Ibu Diana Susilawati dan Ibu Rispa Linubua. Jadi Ibu Diana itu menanyakan bahwa bagaimana cara agar murid-murid kita juga bisa punya akun belajar ID. Sedangkan Ibu Rispa menanyakan untuk tingkat SD yang mempunyai akun belajar ID hanya kelas 5 dan kelas 6. Nah, bagaimana solusi buat kelas 1 sampai kelas 4? Itu Pak Eri. Jadi ini terkait akun dan pembatasan akunnya. Gitu. Baik, Bu Diana, bagaimana caranya agar murid-murid kita juga bisa punya akun belajar ID juga? Nah, ini sekali lagi juga dari operator sekolah, Bu. Operator sekolah itu mengakses lewat pd.data.kemdikbud.go.id, kemudian diklik akun, nanti akan terdownload semua. Jadi baik akun Bapak Ibu guru, akun kepala sekolah, akun tenaga pendidik, kemudian akun siswa, semuanya akan terdownload. Nah, tinggal kemudian itu kita distribusikan ke sesuai dengan pemiliknya ya. Kalau miliknya kepala sekolah ya kita sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah. Kalau punya anak-anak ya kita distribusikan ke anak-anak. Memang kendalanya kadang dari seluruh siswa yang ada itu kalau pengalaman kami belum semua siswa mendapatkan. Ada beberapa yang ketinggalan tidak mendapatkan itu, akun belajar ID ini. Tetapi kalau di sekolah kami 95% dapat ya. 95% dapat. Nah, sisanya ya terpaksa menggunakan akun pribadi. Demikian Bu Diana, jadi semuanya bisa sampaikan ke operator, nanti operatornya bisa download untuk mendapatkan akun belajar ID, baik untuk kepala sekolah, untuk admin, untuk TU, ya, untuk guru maupun untuk siswa. Kemudian dari Bu atau Pak ini ya, Rispa Lisubua ini, yang dari mana tadi? Untuk tingkat SD yang mempunyai akun belajar hanya kelas 5 dan 6. Bagaimana solusi buat kelas 1 sampai kelas 4? Untuk kelas 1 sampai kelas 4, karena memang asumsi awal dari kementerian itu bahwa anak-anak
untuk kelas 1, kelas 4 itu belum cukup mampu untuk secara mandiri menggunakan device baik itu smartphone maupun laptop secara mandiri ya, Ibu. Sehingga untuk kelas 1 sampai 4 tidak diberikan akun itu. Nah, solusinya bagaimana? Untuk kelas 1 sampai 4 ini tentu pendampingan orang tua menjadi hal yang sangat vital. Ya. Sehingga solusinya ya tidak ada solusi lain kecuali anak-anak itu menggunakan akun pribadinya ya atau akun pribadi orang tuanya. Karena untuk membuat akun pribadi pun sepertinya anak usia kelas 1 sampai 4 SD itu juga masih belum diizinkan sebenarnya sesuai regulasinya. Jadi bisa menggunakan akun orang tuanya ya, Gmail pribadi nanti untuk proses pembelajaran. Kalau memang menginginkan untuk menggunakan alat Google, teknologi Google. Demikian Bu Rispa, terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan hampir sama nih, ada 3 pertanyaan sama. Ada Meda TV, Fajar Setiawan, Haura Aljannah. Dari Meda TV menanyakan, saat mengaktifkan akun Belajar ID, ada perintah ubah password, Pak Heri. Kemudian, apabila password sudah dirubah dan lupa, bagaimana solusinya? Itu yang dari Meda TV sama Bapak Fajar Setiawan. Kemudian Haura Aljannah. Bagaimana, kalau Ibu Haura tadi udah dijawab sama Pak Heri, yaitu bagaimana cara membuat akun Belajar ID, mohon maaf untuk belajar bersama bagi yang belum tahu. Tadi udah dijawab sama Pak Heri. Mungkin yang pertama bisa langsung hubungi operator sekolah. Nanti juga kita akan bagikan tentang surat aktivasi akun di Classroom ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya adalah Pak Heri, saat mengaktifkan akun Belajar ID ada perintah ubah password. Nah, apabila password sudah dirubah dan lupa, bagaimana solusinya? Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andri. Dari Meda TV dan Pak Fajar ya. Lupa password. Bagaimana kalau lupa password? Kalau lupa password, yang lupa itu Bapak Ibu guru, ya, dengan domain guru SD, kalau SMP ya berarti guru.smp.belajar.id, kalau SMA ya berarti guru. Ya, intinya kalau akun guru dan akun siswa lupa password, maka bisa ke operator atau bisa ke admin ya. Adminnya itu yang mendapatkan domain admin itu tenaga kependidikan ya. Jadi biasanya kalau di sini teman-teman TU itu semuanya dapat, kita bisa minta untuk dilakukan reset password. Ya. Minta bisa dilakukan reset password. Nah, nanti setelah di reset password maka kita bisa membuat password yang baru lagi. Demikian Pak Andre untuk Meda. Ini ada pertanyaan terakhir nih sepertinya Pak Heri. Oh ini ada. Dari Ibu Ernawati. Apakah penggunaan akun Belajar ID menjadi persyaratan untuk menerima bantuan teknologi informasi dan komunikasi dari Kemendikbud, Pak Heri? Bisa dibantu jawab? Baik, terima kasih Bu Ernawati ya. Prinsipnya akun ini dibuat ya, akun belajar ini dibuat untuk membantu memudahkan kita di dalam proses pembelajaran ya. Prinsipnya di dalam proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Kemudian
di dalam sosialisasi kementerian itu kemarin ketika saya mengikuti tidak ada kaitannya bantuan teknologi informasi dan komunikasi dari Kemendikbud dengan akun ini. Ya. Tetapi bagi sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan bantuan, alat TIK, dalam hal ini Chromebook, itu kemarin semuanya tentu diwajibkan untuk mengaktifkan akun belajar ID ini, karena memang pemanfaatannya menggunakan alat itu, alat Chromebook itu. Tetapi aktivasi akun ini, penggunaan akun ini tidak menjadi prasyarat, ya, tidak menjadi prasyarat. Nah, belum pernah ada disampaikan oleh kementerian seperti itu. Jadi insya Allah tidak masalah, Bu. Tidak ada kaitannya dengan bantuan teknologi, ya, bantuan dari Kemdikbud, ya. Kalau sekolah Ibu misalnya ingin mengajukan proposal ke Kemdikbud, diajukan aja, nggak masalah. Tetapi ada fungsi lain dari akun ini, disampaikan bahwa akun ini ke depan akan menjadi salah satu jalur informasi dari kementerian kepada pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan. Demikian Bu Ernawati, dan sekaligus Pak Andre, ini ada pertanyaan dari Pak atau Bu Herwin ini. Pak Herwin Ringo kayaknya Pak itu ya. Selain penyimpanan yang unlimited, bagaimana dengan masa waktunya Pak? Nah, apakah ada batasannya? Yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memindahkan data dari akun pribadi ke akun belajar ID? Karena selama ini akun pribadi yang dijadikan sebagai penyimpanan data. Gitu Pak Heri. Bagus sekali pertanyaannya Pak Erwin ya. Ini selain unlimited, sepanjang yang kami ketahui, kemarin kita tanyakan ke pihak PT Reformasi Generasi Indonesia yang merupakan partner resmi Google ID, kemarin disampaikan bahwa kalau Gmail pribadi itu memang kalau filenya itu tidak diakses selama 2 tahun, ya 2 tahun tidak pernah dibuka, tidak pernah diapa-apakan, maka akan dihapus secara otomatis. Ya. Tetapi informasinya kemarin saya tanyakan apakah itu juga berlaku untuk akun belajar ID, gitu. Nah, jawabannya bahwa penghapusan selama 2 tahun itu hanya berlaku untuk akun pribadi. Ya. Tetapi untuk keamanan kita ya sebaiknya 2 tahun itu kan cukup panjang Pak ya. Ya sesekali dibuka aja gitu supaya tidak terjadi apa-apa. Demikian Pak Erwin untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana memindahkan data dari akun pribadi ke akun belajar ID? Pak Herwin bisa mengikuti langkah-langkah sebagaimana yang ada di website Belajar ID. Kita bisa melakukannya dengan di-download terlebih dahulu, ya, di-download terlebih dahulu, kemudian di-upload di akun pembelajaran yang baru, ya, di drive yang baru. Atau dengan cara lain, ya, cara lain dengan aplikasi pihak ketiga kalau tidak salah itu. Saya agak lupa Pak, tapi yang paling mudah ya kita download kemudian kita upload lagi. Mungkin nanti Pak Andri bisa menambahkan cara yang lain ya. Gitu. Terima kasih. Ya gitu. Kalau saya ada satu tambahan sih Pak Heri, biasanya kalau kita udah terlanjur punya akun di Google Drive kita yang lama, kita mungkin bisa Pak langsung kita bagikan ke akun Google Drive kita yang belajar ID. Misalkan tadi bagikan
file kita, kemudian kita masukkan ke Google Drive kita yang belajar ID, kemudian setnya sebagai editor. Jadi kita bisa langsung nanti andai kata mau copy paste, itu bisa langsung kita copy pastekan di akun belajar ID kita. Seperti itu. Nah, ini ada 2 pertanyaan terakhir Pak Heri sebelum kita tutup. Yang pertama ada dari Ibu Sri Indah Lestari. Nah, apakah belajar ID yang sudah digunakan sebelum tanggal 30 Juni masih bisa aktif terus setelah tanggal 30 Juni? Matur suwun. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua dari pertanyaan Ibu Haura Aljanah. Akun belajar ID ini berbayar apa gratis ya Pak? Seperti itu. Ada 2 pertanyaan terakhir Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Andre. Ini adalah pertanyaan sejuta umat ya Pak. Jadi, apakah akun belajar ID ini berbayar atau gratis? Jawabannya sudah dijawab oleh Bu Sri Suprihatin itu ya, gratis ya. Jadi, ketika kita membuat Google Workspace for Education pun itu sebenarnya akunnya gratis ya, gratis. Cuman yang berbayar itu kita itu tidak bisa membuat Workspace for Education kalau kita tidak punya domain. Masalahnya itu Pak Andre ya. Nah, domainnya itu yang berbayar. Nah, tetapi akun ini saya sampaikan tadi ini adalah upaya pemerintah untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tadi. Sehingga sekolah yang tidak memiliki domain pun ini bisa menikmati fitur-fitur kecanggihan teknologi Google melalui Workspace for Education. Jadi jawabannya gratis ya Bu ya. Gratis. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah akun ini jika belum diaktifasi sebelum 30 Juni bagaimana? Sejauh ini sosialisasi dari kementerian ya, bahwa akun belajar ID jika tidak diaktifkan sampai 30 Juni maka akan nonaktif selamanya. Nah, itu akan nonaktif selamanya. Tetapi yang terbaru kemarin kita tanyakan kepada partner resmi Google Indonesia yaitu Revo, itu informasinya ditunggu saja Pak gitu. Nah, bagaimana Pak kalau sampai 30 Juni belum diaktifkan? Ya ditunggu saja Pak. Mungkin Bapak Ibu akan dijerit ulang karena nanti juga setelah 30 Juni itu nanti Juli itu kan ada penerimaan ada siswa baru ya. Nah, ada siswa baru artinya juga akan ada akun baru yang mungkin akan diberikan juga kepada siswa-siswa baru itu. Nah, kita tunggu saja ya, Bu ya. Tapi sebaiknya segera diaktifkan sebelum 30 Juni. Ya. Demikian Bu Sri Endah Lestari. Dan kalau bisa Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk mengajak teman-teman sekolah, tetangga, relasi, sahabat ya, untuk segera mengaktifkan akun belajar ID ini. Nah, saya kira itu Pak Andri, terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Nah, saya rasa cukup ya Pak Heri untuk hari ini karena kita sudah mendekati jam 3 sore. Nah, selebihnya kita bisa sharing Bapak Ibu di Google Classroom atau di grup WhatsApp yang sudah mungkin Bapak Ibu semua masuk. Kalau yang belum masuk bisa langsung buka di Google Classroom ya. Di situ ada link untuk masuk di di grup WhatsApp-nya. Nah, begitu. Nah, Bapak Ibu, untuk hari ini saya rasa cukup pertemuannya dan masih ada banyak lagi yang belum kita bagikan Bapak Ibu. Besok kita masih ada Google Classroom, ada Google Site, ada Google Calendar yang pastinya nanti akan membuat ibu-ibu, loh ternyata
enak ya kalau kita pakai aplikasi dari Google Workspace seperti itu. Jadi kita jumpa lagi besok di hari Sabtu jam 1 siang. Ya, kami ucapkan terima kasih juga atas kehadiran dan antusias Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan pelatihan Google Workspace for Education yang bertajuk Revolusi Pendidikan. Sampai jumpa di hari Sabtu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, baik kata maupun perbuatan. Akhir kata Pak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon izin live ya.